Wakil-wakil rakyat didesak untuk membuktikan kualitas dan kapasitasnya untuk menjalankan fungsi penyelidikannya tentang dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu melalui hak angket. Koalisi masyarakat sipil mendorong DPR benar-benar melakukan fungsi pengawasan kepada pemerintah melalui hak angket. Koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi mendorong agar DPR menyelidiki tentang dugaan penggunaan kekuasaan yang tidak patut yang dilakukan Presiden. Hak angket kepada Presiden karena ada dugaan tindakan yang melanggar aturan, yang menggunakan kekuasaan demi kepentingan elektoral secara tidak sah. Namun pihak yang kontra terhadap angket mengangkat narasi bahwa angket tidak realistis dan akan mengganggu proses jalannya pemerintahan. Bukan persoalan baik buruknya, tapi bagi kami sebenarnya hak angket itu ibarat menembak nyamuk dengan meriam gitu ya. Jadi sebenarnya sangat tidak proporsional, itu yang saya katakan tadi sejak awal itu sangat tidak proporsional. Karena kenapa nanti akhirnya memicu perdebatan-perdebatan. Yang pertama begini, angket ini mau dibawa kemana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, instrumen ini akan menjadi perdebatan politik yang tidak ada ujungnya. Tadi seperti yang disampaikan tadi, yang di-underline dari pendapat Prof. Yusril itu benar, bahwa apapun judul dan teks yang kita perdebatkan hari ini, 20 Oktober 2024 itu presiden yang baru sudah harus dilantik. Yang kedua, perdebatan ketatanegaraan ini akan menyisakan residu. Residu-residu ini tidak akan berkesudahan sampai dengan pemerintahan yang baru nantinya. Pakar hukum tata negara Refli Harun tidak setuju atas pernyataan Fahri yang menyebut angket tidak realistis. Refli balik menantang kejujuran para pihak yang kontra angket. Apakah pemilu telah berlangsung jurdil? Kita bicara tentang hati nurani kita, Anda yakin pemilu ini tidak curang dan kemudian Presiden Jokowi tidak cawe-cawe? Ya kan? Kalau Anda mau berpaling dari sebuah kenyataan yang dituntut oleh masyarakat Indonesia, akademisi, LSM, kemudian juga pasangan calon, lawan dan lain sebagainya, kita tahulah. Cuma masalahnya, sekali lagi, kita butuh forum pembuktian. Nah, forum pembuktian itu adanya di Mahkamah Konstitusi, kalau masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan ada di panitia angket, kalau soal ini kemudian dibawa pula ke masalah angket. Itu persoalannya, sehingga nanti siapapun yang berkuasa kita rela saja, asal jujur, adil, alias pemilu konstitusional. Sebelum pencoblosan 14 Februari, sejumlah pihak seperti ratusan guru besar perguruan tinggi sudah bersuara dan bertanya, bagaimanakah peran Presiden Jokowi dalam pemilu? Apakah Presiden masih negarawan atau cawe-cawe karena ada anaknya turut jadi cawapres? Lalu mengapa beragam bansos gencar disalurkan sebelum pencoblosan? Dan terpenting, mengapa sejumlah kepala desa mengaku diminta mendukung paslon tertentu? Berbagai persoalan yang muncul di masyarakat itu jangan kemudian hanya dilimitasi, biarkan masyarakat itu menggunakan berbagai macam alternatif. Nah, alternatif itu salah satunya adalah mendorong DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak angket. Kalau DPR tidak juga melaksanakan, maka rakyat yang akan bicara. Salah satunya dengan cara bagaimana? Demo besar-besaran itu nanti di depan DPR. Dalam perjalanan politik DPR, hak angket sudah berulang kali dilakukan. Misalnya angket kasus Senturi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau saat DPR mempertanyakan dana non-budgeter Bulog pada era Presiden Megawati Soekarno Putri. 30 nama yang kami usulkan agar kiranya berkenan untuk menandatangani pengajuan hak angket dari PDI Perjuangan. Karena sudah biasa, maka apakah saat ini DPR akan bertindak layaknya wakil rakyat yang menjalankan tugas pengawasannya? Ketujuh, Tim Nasir Liputan, Jamil Metro dari TV. PKS, ke-8 Yanuar Prihatin dari PKB. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.